Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggita selaku dosen pengampu mata kuliah kontrak drafting serta teman-teman kelas 3 Ekonomi Syariah C yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang surat perjanjian sewa menyewa mobil. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama ada Mbak Isnur Wijayanti, yang kedua ada Mbak Dewi Astasari, dan yang ketiga ada saya sendiri, Nabila Asahanan. Oke, langsung saja untuk yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Nabila Asahanan, terkait syarat-syarat perjanjian dalam sewa menyewa mobil. Adapun syarat pertama yaitu identitas atau data diri pihak pertama atau penyewa mobil yang berisi nama, pekerjaan, jabatan, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Kemudian ada syarat yang kedua yaitu ada identitas pihak kedua yang berisi nama, pekerjaan, jabatan, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Syarat yang ketiga yaitu saksi pihak pertama yang terdiri dari nama, pekerjaan, dan alamat. Kemudian ada syarat yang keempat yaitu ada saksi pihak kedua yang berisi nama, pekerjaan, alamat. Selanjutnya yaitu syarat yang kelima tentang identitas atau spesifikasi dari mobil yang akan disewa. Yaitu yang pertama itu ada jenis kendaraan. Jenis kendaraannya itu Isuzu Panther. Yang kedua merek atau tipe yaitu Isuzu MPV. Yang ketiga tahun pembuatannya itu 2019. Nomor polisi R5116WG, BPKB 7824550, nomor rangka 1HGBH 41JXMN 10986. Nomor mesin 353BV 4456 N637373M. Warnanya itu putih, kondisi barangnya baik. Selanjutnya syarat yang keenam adalah pasal-pasal perjanjian dalam sewa menyewa mobil yang akan disampaikan oleh Mbak Isnur Wijayanti dan Dewi Astasari. Baik, saya Dewi Astasari akan membacakan tentang syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian yang diatur dalam 10 pasal sebagai berikut. Di antaranya pasal 1 yaitu masa berlakunya perjanjian sewa. Ayat 1 yang berbunyi sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2022. Ayat 2 yang berbunyi setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri. Selanjutnya pasal 2 harga sewa, yaitu harga sewa atas kendaraan untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah 21 juta yang keseluruhannya akan dibayarkan pihak kedua secara sekaligus bersamaan dengan penandatangan surat perjanjian ini. Ayat kedua yang berbunyi surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda pelunasan yang sah dari sejumlah uang sewa kendaraan yang termaksud. Selanjutnya pasal 3 jaminan. Ayat 1 yang berbunyi pihak kedua memberikan jaminan kepada pihak pertama berupa uang sejumlah 21 juta. Ayat 2 yang berbunyi uang jaminan tersebut sepenuhnya akan dikembalikan pihak pertama kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengembalikan kendaraan. Selanjutnya pasal keempat yaitu penyerahan kendaraan yang berbunyi pihak pertama menyerahkan kendaraan kepada pihak kedua setelah ditandatanganinya surat perjanjian berikut STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan kendaraan yang dimaksud. Ayat kedua yang berbunyi dalam perjanjian sewa mobil harian ini pihak kedua tidak membutuhkan jasa pengemudi atau sopir dari pihak pertama. Ayat ketiga yang berbunyi, pihak kedua wajib menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak pertama dalam keadaan jalan terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika pihak kedua menerimanya dari pihak pertama setelah perjanjian sewa menyewa ini berakhir.
Selanjutnya pasal 5 yaitu keterlambatan penyerahan kendaraan yang berbunyi apabila pihak kedua terlambat mengembalikan kendaraan selama jangka waktu 2 hari terhitung sejak berakhirnya perjanjian ini, pihak kedua dinyatakan melakukan pelanggaran dan tidak berkeberatan dituntut melakukan pelanggaran tindak pidana sesuai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selanjutnya pasal 6 hak dan tanggung jawab pihak kedua. Ayat 1 yang berbunyi, pihak kedua berhak sepenuhnya untuk menggunakan kendaraan yang disewanya dengan perjanjian ini. Ayat kedua yang berbunyi mengingat kendaraan telah dipegang oleh pihak kedua sebagai penyewa, karenanya pihak kedua bertanggung jawab penuh untuk merawat serta menjaga keutuhan dan kebaikan kondisi kendaraan tersebut sebaik-baiknya atas biaya pihak kedua sendiri. Baik, selanjutnya pasal 7 kerusakan dan kehilangan. Ayat 1, apabila terjadi kerusakan pada kendaraan, pihak kedua diharuskan memperbaikinya, diwajibkan mengganti spare part kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spare part tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan spare part yang sama, dan semua biaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua. Ayat yang kedua, pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat kerusakan pada kendaraan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure adalah yang pertama yaitu bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu keberlangsungan perjanjian ini. Yang kedua yaitu huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Ayat 3, apabila terjadi kehilangan kendaraan karena kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua diharuskan untuk mengganti dengan kendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan kendaraan yang disewanya. Selanjutnya yaitu pasal 8, lain-lain, hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Pasal 9, penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto. Yang terakhir yaitu pasal 10 penutup. Surat perjanjian ini dibuat 2 rangkap dengan dibukuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang pihak pertama dan pihak kedua dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak. Thank you.